Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu. Buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku,
akanku. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 413 dan 414. Pengajaran yang menarik yang memberikan pengaruh besar dalam pelayanan saya berikutnya ini sebenarnya saya dapatkan tanpa sengaja. Ketika saya mengisi acara Keluarga Bahagia di radio, pagi itu Tuhan mengajar saya bahwa manusia dari kecil sampai dewasa memiliki kebutuhan yang berbeda yang harusnya didapat dari orang tuanya. Dan masa kehidupan yang dibagi per 6 tahun itu ada 7 kebutuhan yang bergerak dinamis sesuai dengan pertumbuhan anak. Hal yang sederhana di radio ini kemudian saya renungkan dan saya kembangkan lebih banyak lagi mendapat pengertian dan contoh secara Alkitab. Dan itu yang saya akan bagikan kepada saudara. Masa kebutuhan anak dari orang tuanya dalam 2 seri. Dari kedua renungan ini saya berharap kita belajar supaya nantinya kita memberikan apa yang dibutuhkan anak dari orang tuanya. Kita bisa menjadi orang tua yang baik dengan memberikan apa yang anak-anak butuhkan. Tetapi ingat, di atas segala sesuatu yang tidak sempurna, ada Tuhan yang mampu menolong kita keluar dari produk gagal suatu keluarga, memasuki pemulihan dari Bapa Surgawi, didampingi oleh anugerah dalam Kristus Yesus dan Tuhan Roh Kudus, dan kebenaran itu akan memulihkan hidup kita. Kita akan belajar masa kebutuhan anak dari orang tuanya, episode 1 dan episode yang kedua. Belajar takut akan Tuhan nomor 414. Masa kebutuhan anak dan orang tua, bagian yang kedua dari 2 episode. Saya akan melanjutkan sharing tentang masa dan tahapan kebutuhan anak yang semestinya didapat dari kedua orang tuanya. Untuk mempermudah membacanya, saya akan ulangi beberapa hal yang saya gambarkan di episode yang pertama berupa tabel. Kebutuhan anak dari orang tuanya saya bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah makanan dan materi, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, yang ketiga adalah kebutuhan pengajaran, nasihat dan disiplin, lalu yang keempat adalah kebutuhan pelatihan dan keterampilan hidup, yang kelima adalah kebutuhan pendampingan, memotivasi, dan dorongan. Yang keenam adalah kebutuhan rohani tentang iman, tentang Tuhan. Lalu kebutuhan yang ketujuh adalah kebutuhan tentang uang. Dan kolom yang ke kanan adalah tahap demi tahap kehidupan. Dari tahap pertama yaitu 1 detik sampai 6 tahun. Kolom berikutnya adalah tahap yang kedua, umur 6 sampai 12. Tahap yang ketiga sebelahnya adalah umur 12 sampai 18. Kemudian tahap yang keempat, umur 18 sampai 24 dan seterusnya. Di dalam setiap tahapan ini, kebutuhan anak atas orang tuanya bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan di masanya. Seorang anak kecil yang baru lahir sampai umur 6 tahun
lebih banyak membutuhkan makanan, materi, minuman, dan kasih sayang. Soal pengajaran, nasihat, disiplin, pelatihan, keterampilan, pendampingan, sesuatu yang rohani, dan uang, prosentasenya kecil di masa itu. Tetapi ketika dia memasuki tahap yang kedua kehidupannya, maka makanan dan materi secukupnya, kasih sayang prosentasenya cukup besar, dan yang cukup mengimbangi kasih sayang adalah kebutuhan akan pengajaran, nasihat, dan disiplin. Di masa umur 6-12 tahun, anak-anak betul-betul diajari tentang Taurat kehidupan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang perlu, dan apa yang tidak perlu. Anak-anak diajar, dinasehati, dan disiplin. Ini bagian dari masa emas mendidik akan karakter anak yang akan menjadi fondasi karakter kehidupan ketika dia dewasa. Kemudian kita akan perhatikan memasuki masa ketiga, yaitu umur 12-18 tahun. Anak di tahap yang ketiga ini masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Kebutuhan makanan dan materi mengecil prosentasenya secukupnya saja, tetapi kemudian digantikan dengan kebutuhan pelatihan dan keterampilan hidup, juga kebutuhan pendampingan, motivasi, dan dorongan. Di tahap yang ketiga ini, anak bertemu dengan masa sukar buat hidupnya, masa pencarian jati diri. Siapa aku dan apa tujuan hidupku? Apa peranku bagi keluargaku dan masyarakat sekitarku? Ditambah lagi secara fisik dan emosi jauh lebih berkembang daripada masa sebelumnya. Juga kemudian bertemu dengan banyak teman dan mulai lebih percaya kepada perkataan teman daripada perkataan orang tuanya. Ini adalah masa yang sulit buat anak remaja. Karena itu kebutuhan akan melatih keterampilan hidup, kemudian kebutuhan akan pendampingan untuk memotivasi dan mendorong anak untuk hidup dengan baik diperlukan oleh anak yang bersangkutan dari orang tuanya. Orang tua adalah contoh terdekat dan contoh terbaik buat anak-anaknya untuk memberikan bekal kehidupan. Karena itu kebutuhan pendampingan dan motivasi memang lebih banyak berperan di masa ini. Masa umur 12-18 tahun, atau kalau dari sisi akademis anak memasuki usia SMP dan SMA. Anak membutuhkan orang tua sebagai teman hidupnya. Teman yang bisa dipercaya, teman yang baik dan mengerti bagaimana bersikap membangun. Perhatikan di masa ketiga ini nasihat dan disiplin juga mulai berkurang, digantikan dengan pendampingan, tetapi harus diimbangi dengan kasih sayang. Anak remaja jangan banyak dinasehati, secukupnya saja. Sudah kenyang nasihat dan disiplin pada masa hidupnya yang kedua, 6-12 tahun. Imbangi saja dengan pendampingan di masa yang ketiga dan kasih sayang. Orang tua memang harus belajar banyak mendengar dibandingkan menasehati di masa yang ketiga ini. Lalu bagaimana apabila anak tidak dipenuhi kebutuhannya di masa-masa pertumbuhannya? Seorang bayi yang tidak mendapatkan makanan yang baik pasti akan kekurangan gizi dan mungkin ada bagian tubuhnya yang tidak berfungsi normal. Juga apabila bayi ini tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, jarang disentuh atau jarang dipeluk, maka jiwa bayi ini akan kering haus akan kasih sayang. Bayi akan merasa tidak aman dan merasa tertolak. Kalau ini tidak segera dipulihkan, maka jiwa bayi ini akan kering, dingin, dan kesepian. Kalau kemudian dalam masa pertumbuhannya sebagai anak
Di tahap yang kedua, juga kekurangan makanan dan materi yang dibutuhkan, pertumbuhan dan kesehatannya akan terganggu. Anak ini akan bersikap tidak peduli dan nakal. Kenakalannya disebabkan kurangnya kasih sayang di masa pertumbuhan anak-anaknya, sehingga dia mencari perhatian dengan perbuatan nakalnya. Kebutuhan jiwa akan figur ayah yang memberikan rasa aman tidak terpenuhi akan menimbulkan pemberontakan. Kebutuhan figur ibu yang juga tidak terpenuhi akan membuatnya dingin, tidak peduli, dan cenderung kasar. Di masa yang kedua ini, umur 6-12, di mana dibutuhkan pengajaran, nasihat, dan disiplin, tetapi kemudian anak ini tidak mendapatkannya, maka anak ini tidak akan punya aturan, tidak sopan, dan cenderung tidak bertanggung jawab. Mungkin kebutuhan makanan dan materi dipenuhi secukupnya saja, sehingga secara fisik dia bertumbuh normal, tetapi jiwa dan rohaninya sangat kering kerontang. Di masa yang kedua ini, anak juga mulai dikenalkan dengan Tuhan lebih intensif. Bayangkan anak bertumbuh tanpa kebiasaan mencari Tuhan. Maka dia akan menjadi pribadi yang tidak berbelas kasihan dan tidak ada hormat akan otoritas orang di atasnya. Orang tua tidak memberikan pengajaran dan nasihat akan kehidupan yang lebih baik, ditambah tidak ada takut akan Tuhan, lengkap sudah kekeringan jiwa dan kekeringan rohaninya. Keadaan ini seperti ikan ditaruh di atas tanah, megap-megap susah bernapas, dan lambat laun kering dan kemudian mati. Fisiknya mungkin masih bertumbuh, tetapi sekali lagi jiwa dan manusia rohnya itu setengah mati. Lalu kemudian kita memasuki tahap yang ketiga antara umur 12 sampai 18 tahun. Dan di masa ini anak juga tidak mendapatkan pemenuhan dari apa yang dibutuhkannya sesuai dengan masa pertumbuhannya. Kira-kira gambaran anak tersebut adalah seperti ini. Dia menjadi remaja yang tidak peduli dengan sekelilingnya, tidak tahu aturan, tidak tahu sopan santun, tidak berbelas kasihan, tidak mengenal hormat kepada otoritas yang seharusnya, memberontak, nakal, dan kesepian. Coba bayangkan gambaran anak yang saya tulis di atas. Di usia remaja, SMP sampai SMA, dia mengalami hal yang seperti itu. Kasihan bukan? Sementara di masa yang ketiga dia membutuhkan pendampingan dan pelatihan keterampilan. Kalau orang tuanya egois dan tidak tahu harus melakukan apa di masa itu, maka orang tuanya bisa memperlakukan anak remajanya seperti anak di masa tahap yang kedua. Di masa anak sekolah di sekolah dasar, bukan didampingi seperti apa yang seharusnya, tetapi lebih banyak dinasehati dan lebih banyak larangan. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan di masa yang ketiga. Maka anaknya akan semakin nakal dan semakin memberontak kepada orang tuanya. Orang tua harus belajar tentang pertumbuhan kebutuhan anak di masa-masa kehidupannya. Ditambahkan lagi kalau ada salah pergaulan di masa hidup yang ketiga ini, di masa SMP dan SMA, lengkap sudah kerusakannya. Mungkin dia mulai merokok, mulai minum minuman keras, bahkan mulai terlibat narkoba. Mungkin juga terlibat tawuran dan tindakan kriminal lainnya. Atau apabila anak remaja ini yang tidak mendapatkan kebutuhannya di masa-masa pertumbuhannya itu akan menjadi lebih tertutup dan pasif. Dia akan menjadi pribadi yang pemalu, minder, dan pesimis. Dia tidak punya banyak teman, lebih menutup diri, bahkan ketika ada kesempatan muncul di hadapannya, dia tidak bisa melihat hal itu. Sungguh menyedihkan kondisi anak dan remaja yang tidak mendapatkan kebutuhan yang seharusnya
di masa-masa pertumbuhannya. Sungguh mereka membutuhkan uluran tangan dan pertolongan. Kemudian kalau kita lanjutkan melihat tahap keempat dari 18 tahun sampai 24 tahun, di masa ini anak sudah lulus SMA dan memasuki usia kuliah. Atau bagi mereka yang tidak melanjutkan kuliah, mulai menyiapkan diri untuk mencari keterampilan yang menunjang kehidupannya atau langsung bekerja. Di masa ini anak membutuhkan orang tua sebagai mentornya, sebagai pelatihnya, sebagai penasehatnya, dan sebagai teladannya. Anak usia kuliah ini mulai belajar mandiri dan lebih bertanggung jawab. Uang masih membutuhkan dukungan dari orang tuanya, tetapi dia sudah mulai memasuki masa magang kehidupan. Mulai berpikir tentang pekerjaan, calon pasangan hidupnya, dan kemandirian dalam hal keuangannya. Masa ini adalah masa persiapan untuk hidup terpisah dari orang tuanya. Belum benar-benar terpisah, tetapi memasuki masa pelatihan, mulai belajar melepaskan diri ketergantungan dukungan orang tua, atau mulai belajar hidup mandiri. Setelah selesai kuliah, pilihannya adalah mau melanjutkan kuliah pasca sarjana atau bekerja. Bahkan beberapa orang sudah mulai menyiapkan usaha sendiri pada saat dia kuliah. Sudah tidak disebut anak-anak lagi, tetapi anak muda. Sudah berbeda penampilan dan gaya hidupnya. Sudah bisa bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri dan belajar mandiri. Pengaruh dan tanggung jawab orang tua mulai berkurang. Anak muda ini mulai membangun dan merencanakan hidupnya sendiri. Kalau kita merenungkan kembali masa demi masa kebutuhan anak dari orang tuanya di atas, mari kita renungkan, apakah sebagai anak kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dari orang tua kita? Atau kita sebagai orang tua, apakah kita memberikan kepada anak-anak kita sesuai dengan kebutuhannya di masa-masa dia bertumbuh? Amsal 3 ayat 1-4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat. Dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.